Teman-teman semuanya, ini adalah suasana nyekar ya. Kalau di sini suasana nyekar menjelang puasa pada bulan Ramadan. Tradisi di Jawa memang sangat kental sekali dengan ziarah makam menjelang Ramadan. Seperti yang di sini, sampai tabur bunga, syairan masal dan yasinan tahlil. Nah ini ya. Memang ya teman-teman ya, kita mendoakan orang mati itu haram, sangat dilarang. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Sampurasun, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Menjelang menyambut bulan suci Ramadan, untuk rakyat Indonesia memiliki beragam tradisi yang baik. Bahkan tradisi tersebut memiliki unsur kebaikan dan berisi ajaran Islam. Salah satu tradisi yang menjelang puasa Ramadan adalah berziarah ke makam keluarga, leluhur, atau ulama setempat. Nama dan istilah untuk tradisi ini berbeda. Ada yang menyebutnya ruahan, nyadran, nyekar, dan berbagai lainnya. Tradisi tersebut murni berkembang di Indonesia dan sampai sekarang belum ada penjelasan khusus dari dalil atau amalan ulama di negara lain. Akan tetapi, tradisi berziarah tidak berhak untuk dibid'ahkan ya teman-teman ya. Karena memang berziarah itu merupakan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berkaitan dengan hal ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dahulu saya melarang kalian berziarah kubur, tapi sekarang berziarahlah kalian." Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah tidak hanya memerintahkan ziarah kubur, tapi beliau juga menjelaskan manfaat-manfaat dalam melaksanakan ziarah kubur. Hal ini seperti yang dijelaskan dalam hadis berikut. Dahulu saya melarang kalian berziarah kubur, tapi sekarang berziarahlah kalian. Sesungguhnya ziarah kubur dapat melunakkan hati, menitikkan air mata, mengingatkan pada akhirat, dan janganlah kalian berkata buruk pada saat ziarah. Hadis riwayat Hakim. Soal kebiasaan atau tradisi berziarah kubur dengan keadaan tertentu memiliki dalil yang dilakukan oleh Nabi. Hal ini beliau lakukan setelah malaikat Jibril menemui Rasulullah seraya berkata, "Tuhanmu memerintahkanmu agar mendatangi ahli kubur baki, agar engkau memintakan ampunan buat mereka." Hadis riwayat Muslim. Setelah adanya perintah dari Allah untuk berziarah kubur ahli baqi, Rasulullah membiasakan menziarahi tempat tersebut pada saat giliran menginap di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Hal ini seperti tercantum dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah. Rasulullah setiap kali giliran menginap di rumah Aisyah, beliau keluar rumah pada akhir malam menuju ke makam baqi, seraya mengucapkan salam. Salam sejahtera atas kalian wahai penghuni kubur dari kalangan kaum mukmin. Segera datang apa yang dijanjikan pada kalian besok. Sungguh kami insya Allah akan menyusul kalian. Ya Allah, ampunilah penghuni kubur baqi Gargat. Hadis riwayat Muslim. Ulama lain ahli hadis dari mazhab Hanafi menjelaskan, maksudnya dari kebiasaan Nabi jika menginap di rumah Aisyah, maka Nabi keluar ke makam baqi di akhir malam. Di makam baqi tersebut ada kuburan keluarganya. Berdasarkan dalil-dalil dalam hadis di atas, tidak dapat disangsikan lagi bahwa ziarah kubur adalah hal yang diperbolehkan, bahkan tergolong sebagai hal yang dianjurkan atau disunahkan.
Anjuran melaksanakan ziarah kubur ini bersifat umum, baik berziarahi kuburan orang-orang saleh ataupun menziarahi kuburan orang-orang Islam secara umum. Hal ini seperti ditegaskan oleh Imam Al-Ghazali, ziarah kubur disunahkan secara umum dengan tujuan untuk mengingat kematian dan mengambil pelajaran. Dan menziarahi kuburan orang-orang soleh disunahkan dengan tujuan untuk tabaruk atau mendapatkan barakah serta pelajaran. Al-Ghazali, Ihya Ulum Ad-Din, juz 4 halaman 521. Teman-teman semuanya, ini adalah suasana nyekar ya. Kalau di sini suasana nyekar menjelang puasa pada bulan Ramadan. Memang banyak di berbagai daerah yang masih melakukan tradisi ini. Ada beberapa pemahaman yang mengatakan bahwa ziarah kubur itu larang ya. Tapi yang perlu kita ketahui bahwa pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berziarah ke makam anaknya yaitu Ibrahim, dan bahkan beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyiramkan air di makam putranya itu. Berbagai macam pendapat berziarah kubur menjelang Ramadan. Hal itu pun tidak sepenuhnya tidak benar ya. Hanya saja dikhawatirkan apabila ada pemahaman atau pemahaman lain masalah ziarah makam. Perlu diketahui, untuk berziarah makam itu ada larangan dan ada yang dibolehkan. Yang larangannya adalah merusak makam atau membongkar makamnya. Kita ziarah malah bongkar makam. Nah, itu pasti dilarang ya. Yang selanjutnya itu mencabut rumput atau tanaman yang ada di makam sampai akar-akarnya. Tapi yang diperbolehkan untuk berziarah di makam itu adalah kita mendoakan ahli kubur atau mayit yang ada di kubur dan mengingatkan diri kita bahwa kita pun akan menyusul mereka di kubur ya. Selanjutnya, kita membersihkan makam-makam dari sampah-sampah dan menyiram makam itu dengan air supaya untuk meringankan dosa-dosa para di kubur ya. Oke, kita lihat lagi di sini. Tradisi di Jawa memang sangat kental sekali dengan ziarah makam menjelang Ramadan. Seperti yang di sini, sampai tabur bunga, syairan masal, dan yasinan tahlil. Ini ya. No debat, saya mengikuti ziarah makam masal ini. Tidak ada yang menyimpang, tidak ada yang syirik yang dilakukan oleh para peziarah. Tidak lain membaca yasin, mendoakan para mayit atau ahli kubur. Jadi selama tidak menyimpang yang dilakukan, itu boleh-boleh saja. Bahkan disunahkan oleh Rasulullah SAW untuk berziarah ke makam. Oke, seperti itu teman-teman ya. Bagi teman-teman yang mau ziarah ya ziarah aja. Nggak usah mikirin syirik atau apa ya. Karena kita berziarah ke makam itu disunahkan. Dan dilarang apabila kita menyalahi tujuan dari berziarah tersebut. Memang ya teman-teman ya, kita mendoakan orang mati itu haram. Sangat dilarang. Kenapa? Kalau orang itu didoakan supaya sehat-sehat saja. Ya teman-teman ya.
jangan didoakan mati. Gimana nggak dilarang? Orang hidup didoakan supaya mati. Oke teman-teman ya, demikianlah video saat ini. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.